Iya, Abang tapi percaya tapi Taurat nama yang Tuhan sekarang atau diberikan tidak untuk ya? siapa? Kepunyaan siapa? Betul. Justru diberikan kepada Bani Israel dan kita Kepunyaan mengimani siapa? bahwa Ulangan astaga, 33 nomor 4, kepunyaan siapa? Bani Israel. Ya sudah, kenapa terus kalian juga memiliki, mengklaim Menurut ayat itu itu kan milik Bani kalian? Israel. Makanya saya jelasin ke abang. Boleh nggak saya ngomongin? Ya Ya udah, udah, silakan. jelaskan bagaimana caranya Anda mencuri. Silakan jelaskan. Kita nggak mencuri, bang. Kita mengimani bahwasanya firman Tuhan yang diberikan kepada Bani Israel itu kebenaran. Makanya kita mengimaninya, bang. Ya, terus kita kenapa? Loh, Kenapa kau imani? Ini untuk Bani Israel. Kenapa kau imani? loh, karena itu kebenaran, bang. Kita imani itu. Emang kamu Bani Israel? Yang namanya kalau kamu mengimani doang, itu nggak kau comot masukin ke kitab kau. Nah, makanya gini loh, bang. Udah Firman gitu Tuhan. celakanya nyomotnya nggak lengkap lagi. Cuma Torah CBK, Torah CBLP-nya ditolak. Gimana Makanya sih? gini, Torah itu Bang. kan satu Firman kesatuan. Firman Tuhan itu bukan barang, bang. Nih, firman Tuhan nih. Misalkan pena nih dikasih ke abang, terus pena itu kalau aku ambil dari abang, ya betul itu apa namanya nyolong kan? Nah, Saya masalah tanya, firman Tuhan itu adalah saat Musa wahyu menerima Tuhan. firman Tuhan, Jadi itu berupa loh batu atau enggak? manusia yang nggak bisa diajak diskusi. Bisa diajak diskusi. Udah jelas itu Torah kepunyaan Bani Israel. Kenapa kamu mau nyolong? Bukan buat kau. Kamu yang gak sehat. Kamu yang gak sehat, bro. Itu loh. Udah jelas Torah kepunyaan Bani Israel. Bang Adi. Ya. Ini di bawah Bang Adi. Dia typing gini. Emang Quranmu macam betul aja, macam bener aja kata si Ya Giga. kalau nggak betul Al-Quran, Indonesia tidak merdeka. Nah jelaskan, kau nikmati kemerdekaan. Tidak ada poinnya gini loh, makanya saya jelasin tadi ke abang. Firman Tuhan itu atau wahyu kan? Ya sudah, kalau abang mau ngomong silakan. Halo, assalamualaikum Bang Hendy semua. Waalaikumsalam. Boleh saya potong sebentar ya? Bisanya Indonesia merdeka karena Quran, aduh. Ya terus siapa yang memperjuangkan kemerdekaan? Giga, jawab dulu siapa pejuang? Kita nggak usah inilah debat. Lalu, taruh diam dulu. Lalu siapa? Yang memperjuangkan kemerdekaan siapa? Quranmu itu Quran. Giga. Yang pasti bukan Quranmu. Ya terus yang Yang pasti bukan Quranmu. terus umat Islam itu diam dulu. Umat Islam itu akidahnya apa? Landasan hukumnya apa? Tidak kan bang, bukan Quranmu yang memerdekakan, pahlawan-pahlawan yang merdekakan. Ya pahlawan itu agamanya apa? Datang melompat Quranmu untuk Pahlawan memerdekakan. itu agamanya apa? Jawab. Pahlawan itu agamanya apa? Ya nggak apa-apa, Muslim kan? Ya Muslim itu bersumber dari apa? Muslim itu Quran. Nah terus Itulah logikamu memaksakan. terus Udahlah itu. diam dulu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu berbunyi begini. Hindu semua Ya. berjuang yang sama, Dul. Kau jangan klaim. Mampus lu di bawah lu. Mana ada Hindu berjuang? Saya nggak tertarik dengan debat seperti itu. Itu loh ya. Woi, lihat pembukaan dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Nah, siapa itu? Bang, Dikutip dari mana? Entar dulu pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu dengan rahmat Allah yang Maha Esa itu diambil dari mana? Dari Al-Quran atau dari Bible? Ngomong lu. Ngomong. boleh saya ngomong bang? Nah ya, pembukaannya saya bacain dulu. Baca, dengar baik-baik. Dengan rahmat Allah. Dengerin dulu. Dari Quran. Nah, Dari Quran. dari Quran. Kenapa bukan dari Bible? Lah, yang mencetuskan kemerdekaan dan menyusun itu orang beragama Islam, bang. Gimana mau Agama dari Islam Bible? itu ya kitab sucinya apa? Quran. Berarti apa jadi pengaruh apa korelasinya Al-Quran? Kamu ini asal ngomong, dikasih bukti, diem aja kamu. Kalau yang Ngaco benar kamu semua abang ini. sampaikan, saya nggak ada bantah. Abang bilang itu dari Quran, betul. Nah, Ya masalahnya udah, kenapa tebar bilang tadi si Giga ini gabrol. Quran yang memerdekakan Indonesia itu yang tidak tepat narasinya. Apakah orang-orang Islam yang memerdekakan Indonesia? Betul, tapi bukan Quran. Apakah pembukaan undang-undang diambil dari Quran? Betul, silakan. Saya nggak bantah, yang benar loh yang abang sampaikan. Ya udah kalau begitu kenapa ngeyel? Tapi bukan Quran yang memerdekakan, bang. Kalau bukan Orang- Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai umat Islam itu, Bang, apa yang abang dia percaya. pakai? Ih, Apa yang dia pakai? Iya, Ah, maksudnya apa yang dia lagi? pakai. Nah, sabar ya bang. Poinnya kan tadi abang bilang
Yang memerdekakan Indonesia Quran. Oke, kalau dengerin, kalau para pejuang itu berkata begini, itu yang nggak diam. masuk akal saya. Kalau para pejuang itu Allahu Akbar, mati penjajah. Itu suara Al-Quran atau suara apa itu? Mereka berdoa sesuai agamanya, Bang. Dengerin dulu, ini jawab. Silakan. Kaum muslimin para pejuang melawan penjajah dengan Allahu Akbar, mati penjajah. Itu bahasa Al-Quran atau bukan? Bahasa Quran. Yang nenek berkiper, berarti udah dijawab. Lanjut. Tapi kan bukan Quran yang berperang, Bang. Abang kan bilang tadi, Quran yang memerdekakan Indonesia. Justru itulah peranan Al-Quran. Gimana? Sini babi ngepet ini satu diterangin nih. Dasar babi ngepet kau. Itulah peranan Al-Quran yang dipelajari umat Islam, yang dipakai pedoman umat Islam. Itu loh. Jadi bahasa-bahasa Al-Quran itulah yang dipakai. Kau itu benar-benar dibilangin ngeyel ya. Kok ngeyel sih, Bang? Paham nggak abang yang abang sampaikan itu? Kau yang nggak paham. Bible mereka aja nyolong istilah-istilah dalam Quran. Kata Allah, kata Nabi, kata Rasul. Kata Gimana Allah tuh? itu dari mana? Kok bisa masuk Bible kau? Oke, yang harus abang tahu, ya, yang harus abang tahu, terjemahan Bible sebelum Quran ada, sudah ada Allah. Coba Di abang mana? cari. Coba di mana? Di mana? Di mana terjemahan Bible sudah ada kata Allah sebelum ada Quran? Ya di mana? Mana Tunjukkan. bukunya? Manuskrip namanya Orang-orang apa? Kristen Mana? pada saat itu. Ngoceh aja lu. Kristen mana? Kristen mana? Saya Kristen tanya. mana? Orang Kristen Arab, Bang. Ya mana buktinya? Nah, ini orang yang pernah sekolah ya gini. Ini saya kasih tahu, saya ajarin Anda dikit. Ini Saya ajarin Diam kau Anda dikit diajari, ya. diam. Dengerin. itulah. Kristen Kalau pertama. mendengarkan ya nggak perlu, Bang. Dengerin. Kalau abang Biar nggak mau Anda mendengar, pinter, nggak biar mau nggak diskusi, ngawur. saya Kalau ngoceh terus gua turunin ya. Kalau ngoceh terus ya, diam dulu. Dengerin, biar Anda pinter. Kata Nggak, tapi Allah diturunin, Bang. itu baru Kalau abang nggak ada mau dalam diskusi, nggak apa-apa, Bible. turunin aja. Ya udah keluar aja situ. Saya ajarin Anda biar Anda pinter. Kata Allah atau Allah itu baru ada dalam Bible Arabik itu tahun 860 Halo, Bang. Masehi. Gini, Joel, gini. Baru baru ngomong itu Pak Ben, masih belum kelar. Tunggu Bang. 9 yaitu di Gini. kitab Ini, Joel. Al-Muqaddas yang disusun oleh seorang bishop dari Saint Catherine yang bernama Bisham Ibnu Ashiri. Sebelumnya nggak ada kata Allah dalam Arabik itu. Bible Arabik baru ada abad ke-9. Sebelumnya pakai apa? Pakai Aramaik Peshitta. Nggak ada kata Allah dari Aramaik Peshitta. Anda kalau nggak paham sejarah, belajar. Jangan main asumsi. Lanjut Bang Andi. Ya gini loh ya. Saya akan manjat tower. Nih dengerin, saya manjat tower siang hari ini juga. Kalau ada Bible berbahasa Arab sebelum adanya Al-Quran. Coba tunjukkan literasinya. Bible yang berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Arab di atas tahun 867 Masehi. Tahun-tahun 500 lah. Atau tahun-tahun 700 lah. Sebelum Al-Quran ada. Sebelum Al-Quran ada. Gitu ya. Tunjukkan. Kami akan menunjukkan Bible berbahasa Arab yang disebut Kitabul Muqaddas yang dipegang oleh orang Arab ini itu ada setelah 867 Masehi. Al-Quran sudah ada. Jadi Bible berbahasa Arab ini nyaplok-nyaplok juga kata Allah di dalam terjemahan mereka. Kalau ada lu tunjukkan literasinya apapun itu. Bible yang berbahasa Arab kira-kira yang berumur 600 tahun atau yang nongol 600 tahun Masehi, silakan. Diskusi begitu. Oke. Saya sepakat itu kalau seperti itu, Bang. Saya lagi cari sumber, saya lupa. Ya, cari Tunggu, sumbernya. Bang. Nah, inilah kan saya jujur salah. Abang denger ngomong, saya dengerin ketika saya Ya, nggak apa-apa, ngomong. cari sumbernya. Bahwasanya Ya, makanya Bang ada dengerin. Arabic Bible yang Astaga. lebih tua daripada Alkitabul Al-Muqaddas tahun 897 Makanya saya cari sumbernya dulu, Masehi, Bang. Saya nggak yang ditulis Astaga. oleh seorang bishop dari Saint Catherine yaitu Bishar Ibnu Ashiri. Ya, cari aja dulu. Jangan ngomong kalau nggak belum nyari. Saya kasih Ya, makanya- waktu sampai kiamat kurang 2 menit. Kalian mengada. nggak apa-apa. Tunggu, Kalau- abang sabar dulu. Saya coba cari. Nanti kalau memang nggak Ya, dapat, saya Anda diam dulu kalau belum nyari. Mau ngomong apa kalau Oke, nggak nyari? Ada Oke, ngomong silakan aja. abang ngomong dulu. Ya. Saya sambil cari nanti saya Ya ngomong cari. lagi. Oke. Saya tunggu sampai 2 Oke. menit sebelum kiamat. Kalau nemu saya manjat tower siang-siang. Sutet saya pegangin ke atas. Benar. Oke. Sip. Tunggu. Karena
Kitabul Muqaddas itu baru ada 867 Masehi. Al-Quran sudah ada. Di sana itu di halaman 16 itu Allah itu adalah ismu. Benar ya Mas Ben ya? Iya, jadi di Kamus Al-Munjid fil Lugha wal Alam jelas dikatakan Allah itu adalah ismu zat al-wajihul wujud. Begitu juga, ingat loh ya, ini Alkitabul Al-Muqaddas ini bukan buatan umat Islam ya. Ini buatannya Frater Lois Makluf sama Frater Bernard Tuttle, ini seorang orang Katolik dari Ordo Jesuit. Begitu juga di kamus Kitabul Muqaddas yang punya ortodok, yang buatan dari siapa itu juga dikatakan, di situ dikatakan bahwa Allah itu adalah ismu, nama. Oke, boleh saya ngomong Bang? Silakan. Mana, data dulu baru ngomong data. Ya, ini dari Panakos Corner, ya, Elohim, ya, dia jelasin di sini Bang. Kata Allah adalah kata untuk menyebut Tuhan Semitik dalam bahasa Arab. Dan nama ini sudah disebut jauh sebelum Islam hadir di abad ke-7. Allah apa Elohim? Elohim apa Allah? Ya, gini Bang. Elohim itu ditranslate dalam bahasa Arab, yaitu Allah. Ada nemu kiper. Ya, kucluk. Bang, jangan Elohim. kasar Bang. Ngapain sih kasar Bang? Kalau Saya kita mau ajarin diskusi, kau. ngapain sih kasar Bahasa Bang? Ibrani. Elohim dari kata Eluah atau Eloah dengan kalau dalam bahasa Ibrani ada akhiran yud dan mem itu menunjukkan jama maskulin. Padanannya kata Elohim dalam bahasa Arab atau Eluah, kalau Eloah atau Eluah itu padanannya adalah ilah, bukan Allah. Kalau Elohim padanannya adalah aliha, bukan Allah. Jangan ngawur kalau nggak paham bahasa. Makanya kan ini saya kan baca nih Bang dari sumbernya apa kan tadi kita Iya, baca juga pakai ilmu, jangan makan telan aja. Nah ini ya terlepas sumbernya ini benar atau tidak ya Bang ya. Gabrul itu. Ngawur, berarti data ini Ngawur. salah. Jelas salah. Ah, gimana Bang? Eluah, bahasa Aramaiknya adalah LA, bahasa Aramaiknya adalah Elah, kalau bahasa Arabiknya adalah ilah. Kalau Elohim itu aliha, bukan Allah. Dari mana itu? Lah, Itu isim kalau dari marifat sumber ini- Allah itu, sedangkan ilah itu isim nakiro. Kalau dari intinya Bang, ya kalau ini saya nggak menganggap pernyataan saya paling benar. Saya menyampaikan dari data ini disebutkan bahwa Elohim itu ditranslate dalam bahasa Arab ya pada saat itu sebelum Islam ada. Menurut data ini ya, itu adalah Allah. A-L-L-A-H. Bagaimana sih udah diterangi gak terjemahan Gabrul itu? Kalau dengar Elohim, baik-baik. saya Kalau- tanya ke Anda. Kalau abang anggap itu salah, saat clear, kita itu putus sampai di sana. Jadi bukan debat Bentar. pusing Bang. Anda mengklaim bahwasanya kata Elohim ditranslate menjadi Allah. Saya minta dokumennya. Di mana dokumen Bible dari Ibrani ke Arabik yang lebih tua dari Quran yang menggunakan kata Allah, ada nggak? Seperti klaim Bukan Anda di itu dalam. mana Kos Corner tuh ada dia Bang. Di situ Apa langsung nama ada manuskripnya? Saya tanya. Manuskripnya apa itu? Maksudnya manuskrip apa ini Bang? Di sini Bukan, ada Anda bilang gambarnya. ditranslate. Artinya apa? Ditranslate itu sesuatu yang tertulis dalam manuskrip. Sedangkan manuskrip Bible Arabik itu baru ada tahun 867 Masehi. Make sense nggak itu data kau? Nah makanya saya bilang kalau abang mau bantah data ini, bagi saya nggak masalah sih. Bagi saya Cara membantahnya gini loh. Cara membantahnya gini ya, dengarkan baik-baik. Tidak ada satupun akar kata atau lafaz Allah di dalam Bible-mu itu, nggak ada. Jadi sampai dimanapun kau mengais-ngais, tidak ada akar kata Allah di dalam Bible-mu, di original text nggak ada. Iya. Itu intinya. Di perjanjian baru, di perjanjian baru kata nggak ada Theos Bang, nggak ada. Mau di PL juga nggak ada. Di PL juga nggak ada. Iya, Nggak di ada. Itu perjanjian baru Elohim, Bang. menggunakan Allah itu kata translate, Theos dalam perjanjian baru. Betul. Persamaannya nggak ada Theos kata dalam Allah. bahasa Yunani itu dalam Betul, bahasa nggak Latin ada. adalah Dios, artinya dewa. Dewa. Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dewa.
Kalau Dewa. Tuhan, Dalam bahasa Tuhan Latinnya bahasa Theos. Yunaninya Arkontas. Yunaninya Theos. Itu Kalau dewa. Tuhan, Fokus ke Jadi ini lah, Allah. Bang. Fokus ke satu topik, Bang. Jangan melompat-lompat, Bang. yang Kata nggak Allah lompatin diberitahu kau, artinya kau udah Ya, akui. makasih. Artinya kau sudah akui, dengerin, kau sudah akui bahwa tidak ada akar kata Allah di Bible-mu. Itu Memang oke? nggak ada. Kayak nggak Allah ada. itu translate, Bang. Hasil Nah, dari oke. translate. Nah, bahasa Indonesia itu terpengaruh Ntar dengan bahasa dulu Arab. dengerin. Kalau tidak ada akar katanya, mau translate pakai apa? Orang mentranslate itu berdasarkan akar kata dulu. Kan begitu. Kalau sudah tidak ada akar katanya, Anda mau translate pasti hasilnya salah. Paham sampai Nah, sini? gini. Kalau bahasa Translate Inggris itu sesuai dengan kaidah linguistik, Iya Bang. kan? Kalau di Indonesia kan jadi apa kan? Itu loh, Bang. Itu Ya, namanya salah. translate. Translate itu sesuai dengan kaidah linguistik. Ketika generic name ditranslate juga harus ke generic name. Nah, Nggak bisa generic poinnya name generic ditranslate jadi name. proper Kalau name. kita Baru diam Allah dulu itu kau, bukan ah. generic name. Ini diam. Saya kasih tahu, gitu ya. Allah itu lapasnya alif lam lam ha. Allah itu bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan dilatinkan itu a l l a h. Tidak mengurangi pengucapannya, tidak mengurangi siapa yang dimaksud. Itu loh. Jadi kalau kau Indonesiakan, ya tetap dia adalah itu nama pribadi sang pencipta. Paham sampai sini? Oke. Paham? Nah, makanya saya Paham mau nggak? Paham dulu. menjelaskan Kalau nggak yang paham, Abang saya kasih jelaskan paham ini. lagi. Tunggu, saya jawab ya, Bang. Kalau di kita Allah itu bukan proper name, tapi generic name. Nah, dari Itu mana beda. dasarnya? Itu ngawur. Ngawur itu. Dari mana dasarnya? Makanya itu yang digugat. Ntar dulu, Mas Ben. Ntar dulu, Mas Ben. Dari mana kau ambil kata Allah itu lo katakan itu bukan proper name? Dari mana dasarnya? Nah, Allah itu, Bang, itu kan sudah saya jelasin tadi. Kata aslinya itu Elohim. Ngawur aja. Ngawur lagi kau tadi udah akui bukan? Kau udah akui bukan? Elohim. Kalau Elohim Aduh. sebelum diberi tambahan yim, padanannya dalam Arabik adalah ilah. Ketika Gini-gini diberi aja deh, Bang. tambahan Untuk yim, mempersingkat, padanannya saya mau tanya adalah ke Abang. aliha. Diam kau. Nah. Ah. Dari mana kau bisa jadi Allah? Sekali lagi saya ulang, Mas Ben. Biar dulu, Mas Ben. Saya ulang lagi sekali lagi. Nih dengerin ya. Apakah ada akar kata Allah atau lafaz Allah di Bible kamu? Ada atau tidak? Tidak ada, Bang. Tidak Itu ada. hasil translate. Sudah. Kalau Ya, tidak Allah. kalau tidak ada, mestinya terjemahan juga nggak ada, Kocluk. Makanya Abang dengerin. Nah, coba. Nah, makanya kan itu kita berbedanya di situ tadi loh, Bang. Kalau teman-teman Muslim menganggap bahwasanya Allah ini adalah proper name, silakan. Saya nggak mau Coba bantah itu. buka KBBI Bang Andi. Tunggu dulu, Bang. Aduh, nggak sehat loh diskusinya kalau kayak Kamu gitu. yang sakit dari tadi kok. Alah. Ada bantah nggak pakai data? KBBI jelas dikatakan Allah adalah nama. Bang, KBB itu, Bang, banyak terpengaruh dari bahasa Arab, Bang. Pengaruh Nenekmu kiper lah. Dalam bahasa Jadi Arab kau nggak Allah itu percaya nama KBBI? dari dasar lah, Bang. Jangan bawa Tanya. nenek. Bentar dulu. Ya dulu. Ilmunya loh, Bentar dulu, Mas Ben. Bentar dulu, diam dulu. Islam Diam kali dulu. loh itu, Bang. Cara-cara Kamu percaya KBBI atau tidak? Kamu orang Indonesia loh ya. Percaya nggak? percaya, Bang. Oke. KBBI itu Allah itu apa? nama Gimana? atau gelar. KBBI itu Allah itu nama atau gelar? Enggak, saya Kamu yang kemana-mana? Yang Iya, kemana-mana? saya mau jawab, Bang. Tapi Iya. saya tolonglah jangan bawa-bawa nenek apa segala Enggak, macam. nenekmu kiper, nenek kiper itu mustahil namanya. Mustahil nenek jadi kiper. Jadi omonganmu Namanya itu yang baik dia saya izin nggak mustahil. Oxford ini. Saya Saya nggak pakai ada Oxford mau Dictionary. Bang. Di Oxford juga jelas. Allah Poin adalah aja, Bang. in Poin the aja. name of God. Nama. Oke. Kalau oke ya, Bang. Oke ya. Saya mau tanya nih. Kalau memang Allah itu atau Allah itu yang dikenal oleh teman-teman Muslim adalah proper name, pertanyaan saya, apakah proper name Tuhannya Islam dengan proper name Tuhannya Yahudi sama? Coba jelasin. Oke, saya jawab. Allah Subhanahu wa taala itu adalah proper name yang ada di dalam Al-Qur'an yang disembah umat Islam. Kalau di dalam Yahudi itu belum dia mempunyai nama proper name, nama diri yang sang pencipta itu. Mereka hanya menyebutkan bahwa nama sifat sang pencipta itu seperti Elohim, Esadai, Elroy dan seterusnya. Jadi nama diri sang pencipta
belum ada saat itu. Betul ya Mas Ben? Betul. Kata Yudhevave itu adalah akronim dari Haya, Hove, Yihye. Haya itu artinya dia yang sejak dulu ada. Hove itu artinya dia yang hari ini ada. Yihye itu artinya dia yang nanti tetap akan ada. Itu bukan nama, itu akronim itu. Jadi sifat. Versi abang. Loh, Memang terus versi Mereka kan manggil versi Tuhannya abang dengan apa? itu gimana sih? Emang mereka Katanya nyebut Tuhannya gitu. dengan proper name apa? Coba. Emang mereka nyebut nama Tuhannya dengan menganggap itu kata sifat? Cobalah. Hashem. Mereka merebut nama Tuhannya Hashem. Sang Hashem. pemilik nama. Nah itu sifat bang. YHWH itu bang. Apa ya? Yahudi nggak mengenal YHWH, nggak ada. Ya pembacaannya itu Nggak ada, apa, coba? nggak ada Yahudi yang mengenal itu Yahweh, Yahweh nggak ada. Nah itu bang. Yang Kenapa ada itu Cahwe, Yahweh nggak ada, Coba nggak ada. tunjukkan di Yahweh itu nama di mana? Saya pengen tahu. Dalilnya Gimana mana? bang? Dalilnya mana? Dalilnya ya di bahasa aslinya bang. Kalau Iya, di dalilnya Bible saya nggak ada. Ah, Bible saya nggak tertulis seperti itu. nah, saya Ada. sudah jelasin bahwasanya Yudhevave Itu kan pengetahuan umum abangku. Haya, Pengetahuan Hove, umum Yihye. culuk itu. Nggak ada kata Cahwe, Yahweh itu nggak ada. Islam kali loh sifat kau ini. Islam Ya kali. memang serius. kucluk kalau lu ngomong diberitahu nggak dari tadi, nggak mau. Yahweh itu nggggak ada. Ya jangan menghujat. Nggak menghujat, emang kucluk itu artinya bukan menghujat ini. Ilmu kucluk. Ini kan Ajaran Nabimu kali. ini kan kenyataan. Ajaran Kenyataan Nabimu. ini. Inilah gambaran orang Kenyataan. Islam. Nah, gimana saya bilang kamu kucluk? Saya baca 1 Korintus 4 nomor 10. Anda itu bodoh karena Kristus. Poinmu. Iya. Ya. Kemana-mana poinmu serius. Kamu Nah. memang entah Nih, kemana-mana. ini saya katakan, nah, kenapa saya bilangnya Anda kucluk? Karena dikit di ya. Biblemu ada tertulis Dikit Bang Anda Andi. bodoh karena Kristus. Jadi jelas Jadi ya. kalau Nabi Muhammad dibilang gila Kekristenan itu itu- mentah-mentah bang. Itu orang kafir, orang kafir yang mengatakan begitu wajar. Makanya ada penjelasannya juga seperti itu. Ya kalau Yesus keluarganya yang mengatakan dia tidak waras. Apa itu Abdul loh. Hmm. Nah kita ke poin Ah, tadi deh. Ke poin Yesus tadi. itu keluarganya sendiri yang mengatakan dia tidak waras. Ke poin Gimana? tadi. Ke poin tadi. Ke Coba poin kau tadi. jelaskan itu. Kenapa keluarganya Yesus mengatakan Yesus tidak waras? Belum putus Kenapa? loh penjelasan tadi bang. Nah, kenapa Saya mau ya, enggak. Kenapa keluarganya Yesus mengatakan Yesus tidak waras? Kenapa? Inilah diskusi orang Islam. Jadi nggak selesai-selesai satu topik. Nah, kamu yang pindah-pindah. Yang pindah. Kamu Oh, yang menghujat. lompat-lompat. Kemana-mana. Kita sudah buktikan Alasan kamu tentang menghujat kata saya Allah. ayat ini. Jadi saya nggak mau. Udahlah biarlah. Saya Nah, tadi saya bilangin kau kucluk karena memang kau kucluk karena di Biblemu sendiri mengatakan kau bodoh karena Kristus. sama dikatakan gila berarti gila juga bang. Enggak, itu orang kafir yang Nah, berkata. makanya itu juga ada Yang bicara penjelasannya. orang Jadi, kafir. jangan kesana Kalau yang dulu. bicara Topiknya Nah, ini di Biblemu ini Paulus yang menyatakan, kok dari Biblemu sendiri Paulus yang mengatakan kamu bodoh karena Kristus. Satu. Katakan Nabi Muhammad Ini gila balik berarti dulu. juga kan enggak. Ya, saya jelaskan dulu ya. Lu diam dulu. Kalau masih ngomong Makanya, gue turunin. ke Lu poin diam tadi. dulu. Diam. Kita ke poin tadi. Nggak bisa. Lu dibawa dulu, baru gue naikin lagi. Gue mau terangin ini. Kalau nggak ngomong. Gini ya. Di Biblemu itu tertulis sangat jelas. Paulus yang nulis. Kristen bodoh karena Kristus. Anda bodoh karena Yesus. Tertulis di Bible Anda. Kedua, yang mengatakan Yesus gila itu adalah keluarganya sendiri. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu orang kafir mengatakan begitu. Beda persepsi coy. Beda persepsi. Iya. Paham Jadi, sampai sini? jadi yang mengatakan Muhammad gila itu adalah lawan-lawan orang yang membenci Muhammad. Sedangkan di dalam Bible Anda yang mengatakan Jesus gila itu adalah keluarga dia. Bukan cuma orang-orang sekitar dia, keluarga dia. Clear ya? Oke. Udah. Ke poin tadi. Boleh, Yang boleh mana? host. Anda mau jawab Yang- yang mana? Yang tentang Iya, tentang apa? Anda mau jawab yang apa?
tentang Allah tadi, Bang. Boleh nggak itu Iya. dibahas lagi? Jadi biar clear. Cek. Apa Sebentar yang dulu ya. mau Saya tentang bacakan itu? data dulu. Saya baca dulu data ya. Saya baca dulu data. Matius 3 nomor 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, Poin Ma- tadi lah, Bang. diam dulu Kemana-mana. diam dulu kau yang bawa data ke sini. Diam dulu kau. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak memanggil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini pernyataan keluarganya Yesus mengatakan Yesus gila. Kalau di Al-Quran itu ya wajar musuhnya yang mengatakan gila. Orang kafir. Itu satu ya. Ini kalau Anda mau apple to apple enggak. Yang kedua, saya mengatakan Anda kucluk, dasarnya ada. 1 Korintus 4 nomor 10 tertulis di sana. Anda itu kucluk, Anda itu botol karena Kristus. Ada datanya. Jangan marah dong. Jangan marah kalau aku bilangi Anda kucluk. Karena di Bible Anda itu memang Anda kucluk. Gitu loh, selesai. Anda mau bahas apa tentang kata Allah? Udah clear ya, Bang ya? Saya sih nggak Iya. tertarik ya kalau untuk Anda mau bahas apa diskusi tentang kata Allah? Saya tanya. Ya, oke. Jadi, Bang, Allah itu, ini ya kita bicara ya sebelum adanya Quran tadi ya. Abang tahu nggak arti Abdullah? Apa? Abang tahu nggak? Kenapa lu lari ke situ sih? Nah, makanya kita Gini aja loh, ini gak udah jelas tadi. Tidak ada akar kata Allah itu di Bibelmu, selesai nggak ada. Abdullah. Jadi, antar dulu Mas Ben. Bentar, izin Bang. Gak usah dijelasin, melebar Mas Ben. Jadi kalau sudah tidak ada kalau dari bisa mereka kayak artinya gitu Bentar kan ya. dulu. ilah Boleh ya. hamba Tuhan. Kenapa? Jadi loh, Ilah hamba Mas- Tuhan. Kenapa? Mas Ben gini loh Mas Ben. Kalau sudah tidak ada akar kata Allah di original teks Biblemu, siapapun yang memakai itu adalah maling kelas kakap. Saya ulang kembali. Siapapun Kristen mempergunakan kata Allah, dia adalah maling kelas kakap. Karena di original teks Bible-nya tidak ada. Selesai. Masih mau aku datang besok? Sudah, Bang. Ya sudah. Artinya Abdullah itu bukan hamba Allah ya, hamba Tuhan gitu ya. Bisa Allah. bisa Abdul Allah, bisa Abdul Ilah. Kenapa? Jadi salah Memang. dong, Abdullah itu hamba Allah gitu ya, hamba Allah gitu. Salah ya, Bang ya. Bisa Abdul Allah, bisa Abdul Ilah. Kenapa? Jadi Udah ya cukup, itu. ini nggak ada ilmu Bang. Mas Ben nggak ada ilmu dia. Kan udah ketangkap kan. Nggak berilmu gitu loh ya. Jadi sekali lagi saya ulang ya. Hai lembaga Alkitab Indonesia yang ada di lantai 17. Anda adalah bos maling kelas kakap. Laporkan Handis Lebes ke polisi. Saya yang mengatakan Anda maling kelas kakap. Kenapa? Anda mempergunakan kata Allah di dalam terjemahan padahal original teksnya enggak ada akarnya. Saya ulang sekali lagi. LAI yang berada di lantai 17, Anda adalah pembohong besar, penipu besar karena membohongi orang-orang. Akhirnya banyak korban Anda di sini. Sekali lagi, tidak ada akar kata Allah di Bible kamu, baik di Hebrew maupun di Yunani. Oke, nambahin dikit ya. Jadi ketika kita bicara tentang gramatikal, tentang linguistik, maka dasar pijakannya dua. Pertama adalah manuskrip yang beroriginal teks. Kedua adalah kamus, yaitu rujukan leksikografi. Tidak pernah satupun baik dalam original teks Bible, entah di tanah, entah di PB atau New Testament, itu mengatakan bahwasanya Allah itu adalah generic name, bukan proper name, bukan nama diri. Begitu juga ketika kita bahas secara akademis, secara linguistik dengan rujukan leksikografi, tidak ada satupun kamus yang mengatakan bahwasanya kata Allah atau Allah itu adalah gelar, bukan nama. Makanya LA itu digugat di mana-mana termasuk oleh para pakar bahasa. Karena menempatkan yang namanya
proper name menjadi generic name itu adalah kesalahan besar. Saya tadi udah kasih ya, di KBBI jelas dikatakan Allah adalah nama. Bahkan di kamus Oxford dikatakan name, nama juga. Bahkan saya tadi pakai yang kamus Arabik, Alkitabul Al-Muqaddas, jelas dikatakan di situ, dikatakan bahwasanya ismu al-wajibul wujud. Punya Katolik, yang punya Ortodok juga dikatakan ismu, nama. Terus Ela ini dapat dari mana? Kok dirubah-rubah nama terus dijadikan gelar? Sudah maling dirubah pula. Ini nggak tahu diri nih Ela ini memang. Jadi memang ini nama Allah itu nama yang suci buat umat Islam. Saya pikir kita juga nggak boleh diam ketika nama Allah di dalam LAI disandingkan atau digantikan kepada nama berhala-berhala. Kita wajib protes, guys. Itu aja. Nggak apa-apa teman, jadi kan piti-piti saya yang tadi itu, nggak apa-apa. Saya itu maunya LAI itu melaporkan saya ke polisi. Baru saya jadi terdakwa ya, kalau bisa P21 ya, kejaksaan. Saya di BAP dulu dong. Kalau saya tahu LAI melaporkan saya ke polisi, tanpa dipanggil polisi, hari itu juga saya datang minta di BAP. Supaya dipercepat jadi P21. Gitu ya, supaya kita uji di pengadilan. Supaya jelas gitu loh. Karena kalau mau uji di sini ya tidak bisa dijadikan sebagai keputusan ingkrah. Oke, ya, silakan teman-teman ya jadikan aja piti-piti Tuhan di Selebes mengatakan LAI itu penipu. Kalau LAI keberatan, laporkan ke Polda Metro atau ke Mabes Polri. Saya tahu Anda melaporkan saya tanpa dipanggil, saya datang untuk di BAP dipercepat. Kemudian biar langsung P21 oleh kejaksaan. Kejaksaan juga lama-lama membuat satu tuntutan, langsung jadikan saya terdakwa, saya siap menghadapi resikonya. Nanti kita uji di sana. Kita uji di sana. Kita uji di sana di pengadilan. Supaya jelas sebagaimana apa yang dilakukan oleh Malaysia. LAI, karena Bible yang dipakai di Malaysia itu dari LAI juga. Di sana diuji di tingkat pengadilan, baik tingkat tinggi maupun tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Di sana ingkrah bahwa Kristen Malaysia nggak boleh lagi mempergunakan kata Allah. Jadi silakan yang keberatan laporin saya. Saya radius 1 kilometer dari Mabes Polri dan Polda Metro dekat rumah saya. Cepat gitu loh. Biar jelas supaya nggak ada lagi orang tolol-tolol kayak Anda semua ini. Ya, nggak ada lagi orang kuncluk-kuncluk yang sudah jelas mengatakan bahwa tidak ada akar kata. Ya sudah, kalau tidak ada, ngapain lagi mau diterjemahin? Jelas loh, tidak ada akar kata Allah di Hebrew maupun di Yunani. Tapi kenapa di terjemahan ada? Terjemahannya salah guna pula lagi. Ini yang kita uji bro di pengadilan. Oke? Jadikan piti-piti, saya berani tanggung jawab. Lanjut. Ya, nambahin dikit. Jadi biar teman-teman juga paham ya dan sadar bahwa selama ini bahwasanya nama yang paling kita sakralkan yaitu nama Allah itu telah dinistakan di dalam Bible mereka. Bayangkan nama Allah buat pengganti buat berhala. Dan kita nggak bisa diam gitu loh kalau melihat seperti ini. Ini nama yang paling kita sakralkan, yang kita bawa dari kita lahir sampai mati. Dinistakan di Bible mereka. Apa kita diam? Tidak bisa. Kita harus gugat itu. Lanjut. Ya kalaupun misalnya saya ditahan, ya saya nggak minta belas kasihan kepada umat Muslim, nggak usah besuk saya. Nanti tunggu aja di pengadilan akan nonton. Saya minta nanti sidang terbuka untuk umum. Itu aja. Kita bahas di sana. Insya Allah saya akan meminta kepada ahli-ahli bahasa menjadi saksi ahli. Insya Allah Prof. Menem Ali siap menjadi saksi ahli di sana kan gitu dan lain-lain. Ya silakan juga teman-teman dari LAI gitu panggil saksi ahli, panggil Bambang Nursena aja. Kedua saya akan memanggil saksi ahli dari Kristen juga. Saya panggil Pendeta Yakub Silistio dan kawan-kawan. Minta diterangin di sana. Jadi jangan saksi ahli atau ahli saya dari Muslim. Saya ambil juga ahli dari Kristen.
Supaya balance kan begitu ya. Ayo kita uji di pengadilan. Karena sering kita uji di sini ngeyel semua. Ya memang harus ada keputusan ingkrah sih. Karena apa? Saya sering, kita sudah menyurati ke LAI nggak ada balasan. Kami sebagai warga negara Republik Indonesia yang toleran tentu kita akan nggak mau demo untuk itu. Salah satunya jalannya LAI harus melaporkan saya ke polisi supaya kita selesaikan di jalur hukum. Bagus itu, karena tidak boleh menegakkan hukum dan melanggar hukum. Saya khawatir kalau umat Islam turun semua demo ya nanti kan injak-injak taman, nggak boleh merusak tanaman, memacetkan lalu lintas, nggak boleh. Lebih baik dengan cara hukum saja. Ya itu lebih elegan, lebih terhormat dan ingkrah begitu. Selesai sudah dengan cara hukum di Indonesia ini berlaku kan gitu. Nah bagi kroco-kroconya LAI di sini ya kayak tadi ya saya himbau Anda laporin saya aja kok. Kalau perlu kita janjian, gua bantuin lu laporin gua temanin lu laporin gua bener. Mau di Mabes Polri atau di Polda Metro nggak apa-apa. Ada yang keberatan di bawah? Mau? Nah, telepon saya ada di YouTube saya. Telepon saya, kita ketemu, saya temanin Anda melaporkan saya. Gimana kira-kira? Ada yang mau? Tapi resikonya ingat, resikonya adalah 1000% saya jamin. Kalau hakimnya memutuskan seadil-adilnya, selesai sudah. Selesai sudah. Kenapa? Ya terjemahan yang ada sekarang harus dirubah total lagi. Dirubah. Bikin revisi TB2, TB3 2024. Ya Mas Ben ya, resikonya begitu. Yes, betul. Jadi kekristenan ini pertama dia nyuri kitabnya Judaism, Bani Israel dia curi. Terus dia curi nama sesembahan umat Islam, istilah-istilah dalam Quran dia curi. Jadi tolonglah, mentalitas pencuri kalian itu disudahi. Kembalikan apa yang bukan hak kalian. Torah, Nevi'im, Ketuvim itu punya Judaism, balikin. Istilah Allah dan sebagainya itu punya Muslim, balikin. Jadilah agama yang mandiri, bisa berdiri sendiri. Jangan jadi agama yang nggak percaya diri. Balikin semuanya. Kasihan loh. Kasihan ini banyak sekali korban-korbannya berseliweran, dikasih tahu ngeyel gitu loh. Diberitahu mestinya tadi udah kan jelas tadi. Saya tanya ada nggak akar kata Allah atau lafaz Allah di original text Bible kamu? Dia jawab nggak ada. Ya kalau nggak ada, kenapa di terjemahan ada? Ini kan nipu namanya. Gitu loh. Menerjemahkan Bible itu kan bukan bersumber dari penelitian kesana kemari. Tinggal memakai akal sehat, bantuan Google terjemah. Contoh di Yohanes 1, en harke en hologos misalnya. Kayak hologos en proton theos, kayak theos en hologos. Ya nggak perlu panggil ahli. Cukup Anda berdua buka komputer, Google terjemah. Apa arti logos ya? Tinggal diketik, oh translate-nya ke sini. Nggak usah lagi ada pengaruh-pengaruh intrik-intrik nipu. Oh kita konsultasi dulu dong ke Kristen Arab. Sebelum kita terjemah, kita konsultasi dong dengan Kristen Arab. Apa sih maksudnya di sana? Nah gitu kan gitu. Apa sih kalau Theos itu? Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris God. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia kenapa berubah menjadi Allah? Sangat mudah untuk dijelaskan. Di pengadilan nggak perlu butuh 1 jam. 10 menit kelar. Nah kenapa LAI menerjemahkan begitu? Dia harus konsultasi dulu Kristen Arab, mempelajari budaya-budaya Kristen Ortodok. Ya nggak bisa dijadiin alasan itu. Tinggal panggil Google terjemah. Google terjemah itu valid, dipercaya semua orang. Tinggal panggil ahli bahasa.
Itu loh, uji klinik itu bahasa. Diuji begitu. Anak kecil juga bisa. Kenapa orang sudah profesor doktor itu kok terjemahannya gabrul? Kenapa demikian teman-teman? Karena ada yang ingin dicapai. Misionaris. Itu intinya. Itu intinya bro. Maka ada yang minta dibawa itu. Siapa? Ayo teman Kristen kalau mau naik. Dia berilmu dong. Yang jujur tapi. Sudah ada 200 pendeta di negara ini. Bahkan beberapa gereja sinode itu. Dipimpin oleh pendeta Beni. Dan pendeta Yakub Sulistio itu. Ya. Tidak sesuai lagi. Dia udah gak suka LAI itu. Mereka punya terjemahan sendiri. Itu loh. Jadi teman-teman yang masih pakai LAI sadarlah. Apa salahnya sih kalau Anda beragama Kristen itu mempunyai jati diri? Jelas, tidak ke Islam-Islaman. Nggak ada yang keberatan kok. Justru kalau kita itu keberatan kalau Anda ke Islam-Islaman. Meminjam istilah Islam lu salah gunain, ini yang menjadi masalah. Anda yang menjadi masalah, terus kita protes, Anda mengatakan kami tidak toleran. Yang nggak toleran itu Anda. Itu loh. Ayo Donald, kalau mau naik silakan kita diskusi baik-baik. Kalau tadi siapa saat namanya itu JPL, saya malah mengatakan Anda kucluk itu masih bahasa sederhana. Tapi kalau Paulus mengatakan Anda botol, kenapa Anda nggak marah? Jelas ada di Bible Anda itu 1 Korintus 4 nomor 10. Saya mengatakan Anda kucluk berdasarkan itu. Kenapa Anda memarahi saya? Kenapa Anda tidak memarahi penulis? Mestinya Anda harus juga adil dong. Jangan hanya berpikir sebelah. Jangan pakai kacamata las. Baca itu loh. Jelas di situ. Kami bodoh karena Kristus. Jelas tulisannya. Bukan cuma di ayat 10 aja Bang Andi. Kalau di ayat 10 kan dikatakan bodoh karena Kristus. Di ayat 13-nya mereka adalah kotoran dan sampah dunia. Kata Paulus ya, bukan kata saya. Nah kenapa Anda marah? Itu loh. Dibilangin kucluk marah gitu loh. Pastinya kalau Anda marah seperti itu, ya protes Bible-mu. Gitu loh. Kalau nggak bisa diprotes ya tinggalin. Tinggalin. Mestinya kalau dibilangin begitu jangan marah. Oh iya benar, wajar Hadis Lewis mengatakan begitu. Di Bible saya ada kok. Itu baru normal. Jangan kucluk deh, gitu loh. Nah kalau istilah-istilah nenekmu kiper itu istilah cuman peribahasa. Artinya apa? Mustahil bahasamu itu. Mustahil argumentasimu itu tidak masuk akal. Karena nenek-nenek tidak mungkin jadi kiper. Itu kira-kira artinya nenekmu kiper itu loh. Mustahil. Jadi pendapat kamu itu botol, asbun gitu loh. Sudah dijelaskan nggak beberapa kali, tersinggung pula lah dibilangin kucluk. Saya bilangin kucluk, tersinggung. Paulus mengatakan Anda botol, Anda nggak marah. Anda ini menilai tidak adil namanya itu. Itu loh ya. Udah nggak ada lagi. Silakan yang baru naik. Saya mau minum kopi campur minyak rem dulu. Bagaimana rasanya kopi campur minyak rem? Ada pernah rasain? Ada pernah rasain nggak kopi campur minyak rem? Terima kasih. Sampai jumpa. Rekaman ini saya tutup, nanti saya akan upload. Saya upload di YouTube. Ini rekaman saya upload di YouTube biar LAI mendengarkan saya, agar LAI melaporkan saya ke polisi. Loh.